Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah dengan NIM 2203171. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana ERD yang ada pada di rumah sakit. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai bagaimana menggunakan Visual Basic, menggunakan database, menggunakan MySQL, lalu memakai exam juga. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai ERD rumah sakit. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada 6 entitas, di mana ada entitas pasien, dokter, ruangan, diagnosa, tindakan, dan obat. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa ada banyak atribut, terutama pada ID pasien. Ini gambar lonjong ini dia dinamakan atribut, kemudian yang persegi dia dinamakan entitas, kemudian seperti ketupat ini dia namanya relasi, kemudian garis-garis ini dia arus data. Kemudian di sini pada pasien kita bisa lihat bahwa di sini nomor rekam medisnya sebagai primary key, kemudian dokter, kode dokter, ruangan, kode diagnosa, kode tindakan, dan kode obat yang menjadi primary key-nya. Kemudian arus datanya, entitas ini kemana sih, dia berhubungan kemana, kita bisa lihat bahwa pada ID pasien, ID pasien ini bisa saja dia berrelasi dengan ke TPPRJ, kemudian TPPRI. Nah, kita bisa lihat atributnya. Nah, seperti ini yang ada di TPPRJ, kemudian rawat jalan, kemudian UGD, kemudian TPPRI, kemudian rawat inap, kemudian di sini ada apotik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dokter berrelasi dengan TPPRJ, kemudian rawat jalan, kemudian UGD, TPPRI, dan RI. Kemudian ruangannya tentu saja pada TPPRI juga, TPPRJ juga, RJ, UGD, kemudian TPPRI, kemudian rawat inap, begitupun dengan diagnosa, tindakan, kemudian tentu saja obat ini dia berrelasi dengan apotik. Baik, itu penjelasan saya untuk ERD rumah sakit. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database melalui SQL menggunakan exam. Nah, pertama-tama kita membuka aplikasi exam. Nah, pastikan exam yang kita pakai itu versi 2021-330, lalu Apache dan MySQL-nya kita start. Nah, setelah portnya semua muncul, maka pada MySQL kita klik admin. Tunggu sampai terbuka aplikasinya. Nah, setelah terbuka, kita klik baru, artinya kita akan membuat database baru. Nah, nama basis datanya saya tulis nama saya, tulis
pindah, terus kita klik buat. Selanjutnya pada tabel atau form yang saya buat adalah form obat, jadi nama tabelnya ID obat. Jumlah kolomnya dia ada 5, terus kita klik buat. Nah, selanjutnya nama yang pertama adalah ID obat, terus dia tipenya ini, pin. Terus kita klik pada KI-nya, binary. Maaf, kita klik KI-nya. Terus yang kedua dia kode obat. Kita pilih yang varchar. Terus kita pilih panjangnya, panjang tabelnya mungkin kode obat dia 7. Lalu nama obat kita juga sama, tipenya varchar. Kita kasih panjangnya 50. Terus dosisnya kita varchar juga, lalu kita klik dosisnya mungkin 20. Terus harga obat tipenya juga dia varchar, lalu kita kasih harga obatnya. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, di sini sudah terlihat ID obatnya, nama tabel obatnya. Nah, selanjutnya setelah itu kita buka ODBC. Yang pastikan yang kita pilih itu 32 bit, kita klik. Selanjutnya kita add dulu, kita cari database-nya. Gunakan MySQL ODBC 3,51. Terus kita finish. Nah, selanjutnya data search name-nya kita pilih ID obat, terus usernya root, kemudian database-nya, terus kita tes, connection success, terus kita klik OK. Nah, di sini kita explore ID obat. Oh maaf, pastikan di sini nama data source name-nya dan database-nya itu sama. Jadi di sini tugas indah. Oke, kita klik. Selanjutnya kita ke Visual Basic. Seperti biasa kita pilih VB, lalu form 1. Kita buat formnya. Jadi ada 4 form, 4 label, maaf.
setelah kita buat formnya, pada kesempatan kali ini saya akan memilih toolbox untuk option button dan combo box, di mana gunanya untuk option button itu, misalkan jenis kelamin kan ada dua, dia perempuan dan laki-laki. Nah, kita tuh cuma bisa langsung mengklik saja, tidak perlu merepot-repot menginput data lagi untuk mengefisienkan waktu. Begitu juga dengan combo box. Combo box ini gunanya untuk mengklik banyak data yang sudah dibuat di database ataupun di aplikasi. Gunanya sama untuk mengefisienkan waktu supaya kita juga tidak repot-repot untuk mengetik kembali, apalagi datanya banyak, seperti itu. Jadi, untuk yang pertama kita pakai combo box pada nama obat, karena berhubung nama obat dia banyak, jadi saya hapus dulu teksnya, text boxnya, kita delete, lalu kita ambil di toolbox, namanya combo box. Setelah itu, pada dosis, di sini saya akan kasih option button. Sebenarnya terserah atau tergantung dari bagaimana teman-teman, intinya sesuai kebutuhan saja. Nah, di sini untuk sebagai contoh saya memilih dosis untuk memakai option button, seperti itu. Selanjutnya kita delete juga. Lalu kita pilih option button. Nah, sebagai contoh saya akan memilih 5 option untuk 5 dosis. Sebenarnya teman-teman bisa memakai untuk combo box, cuman untuk jadikan contoh bagaimana perintah option, saya memilih dosisnya. Misalkan saya pilih 3 option. Nah, di sini saya akan ubah dulu namanya. Option 1, misalkan dia dosisnya 50 miligram. Lalu option 2 dia 100. Terus option 3 dia 150. Selanjutnya teks 1 kita hapus namanya. Combo 1 juga demikian. Nah, setelahnya semua tersusun, berarti selanjutnya kita akan mengkoneksikan form yang sudah dibuat dengan database MySQL menggunakan exam tadi.
Seperti biasa kita klik Ado DC terlebih dahulu. Lalu kita pilih data grid. Selanjutnya kita klik Ado DC Cpropos. Di sini kita pilih use ODBC karena tadi kita buatnya di ODBC. Lalu kita pilih tugas indah. Lalu kita core search. Kita pilih table 2. Di sini kita id obat. Kita apply. Lalu kita oke. Setelah itu kita ke data grid. Kita cari data search. Di sini kita klik Ado DC1. Klik retrieve fields. Nah, sudah muncul. Selanjutnya untuk di sini pada kesempatan kali ini saya akan membuat 7 perintah, artinya 7 tombol. Nah, kita ambil di comment button. Selanjutnya kita ubah namanya, simpan, tambah, simpan, tambah, cari, ubah, hapus, batal, keluar. Nah, setelah itu untuk perintah pertama kita pada
simpan, with DG1 konsep teror semua. Next, terus parts, terus find kode 4 sama dengan X1 text. Nah, di sini saya sudah membuat semua perintahnya dari 7 komen.
Di situ ada di mana terdiri atas simpan, tombol simpan, tambah, cari, ubah, kemudian hapus, batal, dan keluar. Nah, untuk komen 1 perintah simpannya seperti ini. Komen 2, komen 3, komen 4, komen 5, 6, 7. Nah, kita coba run. Di sini pada kode obatnya kita coba klik untuk menambah data, kita coba 012, terus nama obatnya amlodipin, terus dia 50 gram, terus harganya kita coba 30. Kita simpan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia tersimpan. Nah, sebelumnya di obatnya di sini 6 karena sebelumnya tadi saya sudah membuat beberapa data, namun saya coba untuk perintah hapusnya, maka dia otomatis langsung ke 6. Seperti itu. Untuk tombol carinya kita coba 05, kita cari. Nah, di sini panahnya menunjukkan bahwa kode obat 05 berada di sini. Kemudian kalau kita ingin ubah, misalkan dia jadi 18.000, kita ubah. Nah, di sini kita ubah menjadi 18.000. Selanjutnya simpan. Nah, dia di atas data sudah ada. Selanjutnya pada menu tambah sudah, cari sudah, tambah sudah, terus kita ke menu hapus. Kita misalkan ke 12, kita ingin menghapus nomor 2, kode 12. Kita cari dulu. Nah, di sini sudah kita hapus. Nah, sini terhapus, lalu kita batal. Nah, sini sudah terlihat bahwa semua tombolnya aktif atau berhasil. Nah, di sini pada kesempatan ini, nah, di sini saya mau menjelaskan pada menu komen simpan. Tadi kan nama obatnya dia itu kita pakai combo, jadi dia rumusnya seperti ini. Terus pada menu option kita pakai option, jadi dia rumusnya seperti ini. Nah, kemudian pada data cari dia seperti ini. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.